Ya, pemirsa masih di ruang demokrasi. Saya ke Pak Agus Pambagio. Pak Agus, ini tadi dikatakan begitu ya, ini distrust, ujaran kebencian ini masih kita lihat begitu ya di sosial media sendiri. Kemudian juga ini bagaimana caranya begitu ya, tadi kekhawatiran, kecurigaan tidak ada main belakang atau tidak ada dusta di antara kita ini bisa clear begitu. Ya, tidak akan bisa clear betul, tapi saya paling tidak itu kompornya jangan kenceng-kenceng hidupinnya, ya kan? Media sosial itu memang orang bebas. Nah, sekarang saya juga bicara dengan teman-teman di cybercrime misalnya. Ya, kalau memang sudah konotasi begitu harus diambil tindakan karena itu sudah melanggar undang-undang, ya kan? Nah, karena sekali lagi itu terjadi, tidak apa-apa lah demokrasi, tapi asal terkontrol kan. Jadi kipas-kipas itu tolong dihentikan dulu, kita tunggu saja. Ya, kalau mau komentar bolehlah, tapi jangan maki-maki yang kalau kita baca di media sosial kan saya pikir kita ini satu bangsa atau enggak gitu ya. Nah, itu yang menurut saya harus segera dipadamkan. Karena itu mengganggu dan mungkin dia juga iseng. Mungkin dia seenaknya aja gitu loh. Nah, ini yang harus itu dibalik pendidikan untuk cyber gini yang menurut saya perlu. Nah terkait dengan cyber, kita lihat memang panasnya begitu. Kalau di lapangan ini panasnya justru di sosial media sendiri begitu. Iya. Ini bagaimana sih seharusnya tadi pemangku kebijakan publik sendiri mengevaluasi. Ini sudah terjadi dari 2014 sendiri begitu ya. Kemudian apa yang harus dibentengi sih begitu ya agar tadi tidak justru dikipas-kipasi atau suasana makin memanas. Gitu, di cyber yang modelnya ngipas-ngipas harus diambil tindakan kan. By undang-undang ITE ada segala macam, lengkap. Tinggal yang mengawasi cybercrime di Polri itu waspada semua. Karena begitu ada konotasinya begitu, bisa dipanggil. Tidak perlu ditangkap, dipanggil aja orang sudah gemeter sebetulnya. Ya kan itu mungkin dia iseng. Kita nggak tahu ya. Jadi artinya pengawasan dari aparat ini sekarang harus ketat dalam situasi sampai tanggal 22 Mei ini. Pengumuman dari KPU. Supaya ya tenang, boleh di cyber, boleh. Tapi asal tidak memaki-maki yang kan jorok. Memakinya menurut saya itu sudah keterlaluan. Dan itu janganlah. Ya, itu kita perlu inginkan dulu, toh sudah selesai, gitu ya. Jadi nggak ada cara lain ketika harus untuk media sosial diawasi kan rekaman kita ini bermain di media sosial ada semua, itu bisa dicek, itu aja. Saya ke Pak Eros Jarot. Pak Eros Jarot terkait dengan budaya yang terus berkembang begitu ya, sistem politik dan juga sistem demokrasi. Tadi Anda bandingkan Indonesia dengan negara lain sendiri begitu ya. Apa sih evaluasi apa yang bisa kita lihat begitu ya dengan kemajuan teknologi, sosial media, kemudian juga sistem demokrasi yang ada di Indonesia sekarang ini? Saya kok ngambil kesimpulannya begini ya. Rakyat itu siap loh, ya. Yang saya heran tuh, justru rakyat yang mayoritas kebanyakan siap, ya, berdemokrasi secara baik dan benar. Saya malah sedih lihatnya, kok elitnya yang belum siap gitu ya. Nah ini kan satu hal yang harus dikaji. Nanti mungkin tugas LIPI ya, mengkaji ini ada apa. Dan kedua, ini sistem yang super luar biasa ya. Bayangin Mbok Kromo yang di Bantul sana harus nyoblos 5 kartu dalam satu saat ya. Harus pilih presiden, DPD, DPR, DPR satu. Bayangkan itu. Dan semua berjalan relatif lancar. Bahwasanya kemudian ada seperti ini, nah ini yang harus kita renungkan bersama. Bayangkan ya bahwa rakyat itu ternyata, saya makanya ya teror-teror yang katanya nanti akan pecah segala. Justru kita berterima kasih kepada para founding fathers kita ya. Di mana sebetulnya mereka ada self defense mechanism itu udah jalan lewat Pancasila yang walaupun tidak usah menghafal tapi sudah mendarah daging. Sehingga itu model yang sangat besar kenapa kita bisa seperti ini gitu ya. Bayangkan dengan ribuan suku ya. Terus ras, agama yang berbeda-beda dan archipelago yang seperti ini. Demografi begitu yang begitulah. Nah, kalau nggak syukur, nah saya cuma minta satu. Saya ingatkan pada teman-teman saya, para pemimpin. Cobalah, apalagi saya lihat ada tokoh-tokoh yang sudah berumur gitu ya, bijaklah gitu ya. Sebar kesejukan. Bahwasanya menuntut keadilan bisa, silakan. Bisa dilakukan dengan santun, bisa dilakukan dengan bersahabat ya. Tidak usah dengan seperti itu. Dan juga gini, reaksi contohnya lihat Pak Prabowo begitu langsung meme-nya banyak sekali atau wah itu sangat nggak sehat. Nah, para elit di politik, para pemimpin politik ini coba suarakan itu ya, bahwa hal itu tidak perlu diperpanjang. Nah, dan mereka sudah janji bahwa finalnya KPU
Ya kenapa sih tidak kita secara bersama-sama, Pak Jokowi, ayolah duduk sama Pak Prabowo ya, itu para pimpinan partai itu ayo mau duduk gitu ya, sama-sama, yuk kita ke KPU gitu, nonton jalannya perhitungan kan enak tuh. Oke, iya, Prof. Oke, Anda melihat sendiri kalau tadi begitu ya. Ini justru kalau masyarakat di bawah sih tampaknya adem ayem ya. Oke, pengamatan dari Pak Eros Jarod sendiri begitu. Tapi ini yang panas justru politikus kita begitu ya. Sebenarnya yang sebagai notabene sebagai role model begitu ya, patokan. Kalau Anda tadi katakan, saya sempat baca begitu ya, people power. Oke, ini kenapa Prof Anda melihat? Ya begini, saya masih tetap mempertahankan tesis yang sayang sekali terus berlaku di kita. Jadi dalam bahasa Inggrisnya ini, politik is the only game in town. Jadi permainan politik itulah yang paling menarik. Nah, kalau misalnya di Eropa, di Prancis, Amerika misalnya, ada politik, tapi kenapa tidak sekompleks, serumit ini dampak, proses dan dampaknya itu? Karena memang jangan-jangan sejarah politik kita ini masih melanjutkan sindrom Mataram dulu. Jadi untuk menggeser orang itu harus dengan kekerasan. Nah, ini sementara kekuatan dan kekerasan itu adalah real politik, politik yang sesungguhnya. Itu budaya kerajaan. Asumsinya begitu. Ya, jadi ini masih turun-turun. Padahal kita sudah 70 tahun merdeka. Mestinya penerus ini malu dengan itu. Prof, kalau dilihat dari panasnya situasi begitu ya, Pilpres 2019, apakah ada indikasi begitu ya, semacam asumsi juga bahwa memang haus kekuasaan begitu ya, ini masih mendominasi begitu suasana politik? Iya, itu akibatnya ke sana karena misalnya ada banyak bidang kehidupan, ideologi, politik, ekonomi dan segala macam. Tapi kenapa kalau prosesnya terjadi dan punya implikasi terhadap politik, kekuasaan, itu ributnya bukan main. Kenapa di situ? Mestinya ekonomi. Ya, mungkin karena ekonomi belum ditata dengan baik atau mungkin tidak terlalu mudah masuk ke wilayah-wilayah ekonomi gitu. Jadi yang paling mudah adalah politik kekuasaan, massa gitu. Siapa yang bisa ngumpulin massa, dia dianggapnya pemenang. Tapi Prof, bisa nggak? Nanti mungkin Pak ini kan dari desainnya saja sudah kita akan bisa perhitungkan, bisa prediksi kok seperti ini. Saya tidak setuju waktu itu kenapa harus 2 dengan naikkan 20%. Hal seperti ini sudah kita baca sebelum terjadi. Nah, ini kan hal yang sebetulnya perlu di ini ya. Nah, para akademisi saya minta nih universitas-universitas seluruh Indonesia kaji kembalilah apakah sistem ini sudah tepat ya. Apa sistem ini destruktif terhadap perkembangan bangsa ini. Nah, kalau menurut saya dalam pilihan-pilihan, artinya gini, kita terjebak oleh pilihan-pilihan kita sendiri dan pada saat itu terjadi semua bengong, semua agak kaget kok begini ya. Jadi maaf saja, memang sudah tidak pernah bangsa ini berjalan di jalur di relnya yang namanya tuh bangsa yang menghargai keilmiahan. Jadi ada inkonsistensi dalam berpikir. Pada mulanya orang mengakui bahwa kalau 2 pasang maka terjadi head to head, apalagi pernah bertemu pada 2014. Tetapi satu karena persoalan hukum, undang-undang yang dan politik identitas harus 20%. Ya 20% yang bisa dicalonkan ke sana minimum. Nggak ada partai yang bisa mencapai 20%. PDI saja 19 sekian gitu. Jadi akhirnya dia membangun koalisi. Kemudian kelompok yang lain juga mencari kawan untuk 20%. Kalau seandainya tempo hari ada 3, jadi rencananya kan ada 3. Kok bisa buyar juga? Jadi kan mestinya kan Demokrat bisa dengan PAN. Oke. Apa yang terjadi akan kita lanjutkan. Oke Pak Agus, tapi kita harus break lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali di Ruang Demokrasi sesaat lagi. Tetap bersama kami.